kuat, lebih mantap, lebih semangat dengan sebab hati kita selalu kita jaga dari hal-hal yang melemahkan. Suatu hari datang seseorang kepada seorang ulama. Syekh, saya ini hari-hari ini melihat istri saya ini kok benar-benar sebel, padahal dia juga nggak buat apa-apa yang buruk pada saya. Tapi saya melihat saja itu sudah nggak tertarik. Ini kira-kira sebabnya apa? Maka saya tadi mengatakan di antara sebabnya, coba kamu ingat-ingat, mungkin hari-hari ini kamu kurang doa khusus untuk istri kamu. Karena yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam sebagian hadisnya, kalau ada orang iman mendoakan orang iman yang lain kebaikan, maka Allah akan jadikan antara dia dan antara yang didoakan cahaya yang menyambungnya. Kamu satu rumah dengan istri kamu, karena hari-hari ini kamu lupa mendoakan khusus istri kamu, akhirnya hubungan hati dengan istri kamu merenggang. Nah ini kalau hubungan hati merenggang, teman-teman semua, nanti hubungan fisik pun merenggang, bahkan akhirnya jadi pisah ranjang, akhirnya jadi pisah keluarga gara-gara hati tidak dirawat suasananya. Maka di antara kewajiban kita kepada semua muslim, wabil khusus sama-sama ahbab dengan tetangga kita, bagaimana kita ini meluangkan waktu untuk mendoakan beliau-beliaunya rutin sebanyak mungkin yang Allah beri kemampuan kepada kita. Nanti kalau kita terus begitu itu, orang kampung kita ini walaupun jarang ketemu dengan kita, rindu dengan kita. Bahkan kalau kita doakannya tambah banyak, jangan ketemu tapi mereka sering bermimpi ketemu kita. Akhirnya nggak usah banyak ditazkir, mereka pengen ikut pertemuan kita. Nggak usah banyak kita bayan-bayan yang terlalu panjang sampai akhirnya yang bayan capek, yang dibayani ngantuk semua. Mereka sudah pengen ketemu kita, dengarkan omongan-omongan dan bergaul dengan kita. Itulah diantara yang dimaksud dari sabda Nabi, salinglah kalian berikan hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai, tahadau tahabu. Ini hadiah doa maupun hadiah yang berupa materi. Luangkanlah kita dengan teman-teman kita dekat, dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman mahallah. Walaupun akal satu kita menghadiah, walaupun tasbih harga 5.000 kita rutin hadiah. Itulah diantara yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat dekat beliau, yang mana imannya sahabat-sahabat dekat beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau masih menyempatkan diri meluangkan sebagian hadiah untuk Sayyidina Abu Bakar, sebagian hadiah untuk Sayyidina Umar, sebagian hadiah untuk Sayyidina Utsman, untuk Sayyidina Ali. Nah, kadang-kadang kita ini karena kesibukan kita, untuk teman-teman kita ini sudah sama-sama josnya, sudah sama-sama semangatnya, sampai lupa mendoakan khusus, sampai lupa membuat suasana mahabbah. Padahal hati itu kalau sudah nggak nyaman, biasanya kerja-kerja yang di luar itu juga menjadi berantakan. Insyaallah kita semuanya. Teman-teman semua, hati kita dengan hatinya orang yang kita cintai akan ada sambung, akan sambung-sambung di dalam kehidupan dan dalam suasana hati. Kita punya anak, kita sekolahkan di tempat yang jauh, anak kita
di sana sakit tanpa ditelepon, tanpa diberitahu kita terasa. Akhirnya kita cari-cari tahu ternyata anak kita sakit di sana. Kita dengan istri kita nggak ada telepon, nggak ada apa, istri kita kangen, kita pun terasa. Jadi sembungnya hati itu menyebabkan antara kita dan antara yang kita sambung itu ada saling komunikasi hati. Almarhum amal. Maka di antara kebiasaan Syekh Ilyas rahimahullah, beliau meluangkan waktu untuk suluk di tempatnya salah satu guru besar beliau, Syekh Rasyid Ahmad Gangowi, seorang ahli mirip sekaligus muhadits besar di India di zamannya. Maka tengah-tengah beliau wiridan, beliau bermimpi atau beliau dapat ilham. Kemudian beliau sampaikan kepada Syekh Rasyid, guruku, saya tengah-tengah wiridan tadi kok ada rasa begini. Maka Syekh Rasyid mengatakan, rasa yang kamu rasakan barusan tadi itu persis seperti yang dirasakan oleh guru kita semuanya, yaitu Syekh Ahmad Al-Faruqi, yang kurang lebih isi ilhamnya itu adalah risau bagaimana beliau secepatnya bergerak untuk memikirkan umat. Ya, selepas guru kita merasakan ilham yang seperti kamu rasakan tadi, Allah pilih beliau untuk jadi asbab hidayah seluruh dunia di zaman. Beliau punya markas-markas tarbiyah seluruh dunia waktu itu, di Hijaz, di negeri Syam, di negeri India sendiri, di negeri-negeri Khurasan, di negeri Hijaz, di Jabal Abi Qubais. Dari situ orang-orang seluruh dunia masuk ke markasnya Syekh Ahmad Al-Faruqi, ngambil macam-macam tarbiyah arahan, termasuk ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia. Mereka ngambil tarbiyah dari Jabal Abi Qubais, akhirnya sanadnya pun menyambung ke Syekh Ahmad Al-Faruqi. Syekh Ahmad Al-Faruqi juga menyambung ke Syekh Ilyas sebagai murid jauh beliau. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, gerakannya ahli-ahli kebenaran ini, kalau dilihat sanadnya para hadirin saling sambung menyambung, tidak ada yang sanadnya akhirnya nggak sambung, ujung-ujungnya sama gurunya, ujung-ujungnya sama guru. Masya Allah. Keakraban para masyayikh juga dengan para masyayikh Nusantara yang ada di Hijaz, keakraban mereka dalam keilmuan, keakraban mereka di dalam memperjuangkan agama. Maka kita isi hati-hati kita dengan cinta kepada para masyayikh, cinta kepada para ulama, cinta dengan para sahabat. Harapannya ilham-ilham yang mengucur kepada beliau-beliaunya, kita pun ikut kecipratan juga. Berapa ratus atau berapa panjangnya jaraknya antara Syekh Ilyas dan Syekh Ahmad Al-Faruqi, tapi mimpinya bisa sama. Berapa jauhnya kita dengan keluarga kita, perasaannya bisa nyambung karena ada sambung hati. Maka hati kita lihat lagi, jangan ada nyembung dengan makhluk-makhluk Allah yang menyebabkan kita lalai dengan Allah, baik pun berupa manusia atau berupa yang lain. Teman-teman semua, kita ini hidup ini sebentar, dan yang sebentar ini sudah banyak yang kelewat. Sebentar lagi kita pasti akan meninggalkan dunia. Sementara umur yang terbatas ini kita harus ngambil sikap. Maka bagaimana dari majelis musyawarah ini kita ambil sikap, semua yang kira-kira ganggu ridhonya Allah dalam kehidupan saya, bagaimana saya tinggalkan, walaupun itu menyenangkan, walaupun itu menarik. Itulah namanya kecerdasan para hadirin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan kurang lebihnya, kecerdasan itu 90%-nya adalah di dalam
mencuekkan perkara-perkara yang tidak penting yang mendatangi kita dalam kehidupan kita. Tis'atu a'syaril aqli fit tajahul. 90% kecerdasan otak adalah dalam pura-pura nggak tahu untuk perkara-perkara yang memang mengganggu agama kita. Kita mau pergi ke Jakarta sudah punya tujuan jelas, pergi ke Surabaya sudah punya tujuan jelas. Di jalan ada yang menggoda kita untuk belok jalan, untuk menggoda kita untuk mampir, yang akhirnya target kita ke Surabaya jadi terganggu. Maka orang yang cerdas, semua gangguan-gangguan tadi tidak dia gubris demi target dia sampai ke Surabaya. Kalau kita mau pergi ke Surabaya, ada mobil bagus kita komentari, ada warung kopi kita mampir dulu, ada tempat hiburan kita mampir dulu, akhirnya umur kita habis belum sampai ke Surabaya. Nanti kita bisa sampai ke Boronegoro, nanti kita bisa sampai ke rumah. Itu diantaranya karena kita sudah ngambil keputusan semua yang ganggu target saya tidak. Ya sekarang perkara yang sudah cerdas tadi bagaimana kita praktekkan dalam agama kita. Apa saja yang ganggu agama saya sudah tak tinggal, umur sudah terbatas. Sebentar lagi mau ketemu malakul maut, bagaimana ketemu malakul maut dalam kondisi saya ini sudah bisa lebih sungguh-sungguh di dalam ridhonya Allah. Antar ahbab saling mendoakan, antar orang Islam saling menghargai. Kita yakini tidak ada orang Islam yang tidak manfaat untuk saya, itu tidak ada. Semuanya barokah saya. Andaikan di dunia ini yang orang Islam tinggal satu, dengan sebab orang Islam satu ini seluruh dunia dapat barokah dia. Jadi orang Islam buahnya itu kalau Allah tambahkan semuanya mendatangkan barokah kepada kita. Maka orang yang sudah ikut gerak dengan kita atau belum, beliau-beliaunya adalah orang yang berjasa dengan kita, beliau-beliaunya adalah teman-teman kita. Bagaimana semuanya kita akrabi, kita ajak bareng-bareng menurut kondisi yang paling sesuai di dalam cari titik temu dalam mewujudkan ridhonya Allah, walaupun mungkin belum mau untuk kita ajak ke dalam program-program kita. Karena kita tidak tahu nanti hari kiamat itu siapa yang akan diterima oleh Allah. Dan Nabi menjanjikan setiap orang iman nanti hari kiamat akan diberi hak untuk menolong temannya. Likulli mu'minin syafa'ah. Siapa tahu kita belum diterima, teman-teman muslim kita di mana-mana yang telah kita kenal ternyata dia diterima, akhirnya di sana menolong kita, membawa kita ke surga. Karena di antara anugerah Allah yang akan diberikan kepada setiap muslim yang telah diputuskan masuk surga, Allah berfirman kepada dia, mana teman-teman kamu yang kamu kenal yang belum ada di surga, kamu cari, kamu ajak bareng-bareng. Maka dengan semua muslim kita beradab, karena mereka adalah bagian dari kekasih-kekasih Allah. Kalau orang itu tidak dikasih oleh Allah, nggak akan mungkin diberi kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sudah buat kalimat la ilaha illallah mesti bagian dari walinya Allah. Nggak tahu wali yang nomor berapa, ini walinya Allah. Kalau saya nggak jaga adab, bisa dimurkai oleh Allah, bisa jauh dari rahmatnya Allah. Maka dengan semua umat Islam kita menjaga adab, menjaga akhlak, di samping kita usaha untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang sekarang sedang kita tekuni ini, yang tambah jariah kita, pahala-pahala kita di mana-mana. Walaupun teman-teman kita aja sudah dapat kebaikan juga dari gerakan-gerakan yang lain. Bukan karena beliau-beliaunya belum baik, tapi karena kita ini pengen mengumpulkan pahala sebanyak-banyak. Itu semua adalah hadiah dari Allah. Kita bareng-bareng minta kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah para masyayikh kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam. Ya Allah, luruskan
kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, luruskan kami. Ya Allah, pilihlah kami untuk selalu dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami untuk selalu dalam ridho-Mu, menggembirakan Nabi-Mu, pimpinan kami, kekasih kami yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah urusan-urusan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami tanpa terkecuali. Ya Allah, hajat-hajat yang Kau ridhai, hajat-hajat yang Kau ridhai. Ya Allah, ya Allah, teman-teman yang hadir di majelis ini, mereka punya macam-macam hajat. Ya Allah, punya macam-macam keperluan. Ya Allah, Engkau lebih tahu melebihi saya. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat mereka. Ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan, disertai segala kemudahan. Ya Allah, disertai segala kemudahan. Ya Allah, dan untuk semua teman Islam kami di mana saja mereka berada. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada Mu yang saleh, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada keluarga kami, berikanlah kepada umat Islam seluruh alam, berikanlah kepada negeri kami. Ya Allah, berikanlah secara khusus. Ya Allah, kepada teman-teman yang hadir di musyawarah. Ya Allah, angkatlah derajat-derajat mereka, bersihkanlah hati-hati mereka, bersihkanlah kehidupan-kehidupan mereka dari semua yang merugikan mereka. Ya Allah, merugikan akhiratnya maupun merugikan dunianya. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Innaka ala